Kalau dulu itu kalau masih kecil ngumpul acara keluarga, sering kalau paman-paman, bibi-bibi itu nanya, cita-cita kamu apa gitu. Ya anak ada yang jawab, ingin jadi presiden, ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, dan juga ya, ingin jadi dokter. Nah ibu saya itu sering marah dengan saya. Kalau ada uak nanya itu, sering saya jawab, Sid kamu mau jadi apa? Saya jawab jadi tukang beca. Wah langsung langsung marah ibu saya. Ngomong saja ini jadi tukang beca. Ya kan cuman nanya gitu ya. Aku kan waktu masih masih kecil itu tidak pernah serius kalau ditanya itu. Kalau saudara-saudara yang lain kan serius semua. Nah, pernah juga nenek saya itu punya nenek dari bapak saya itu. Setiap kali ke rumah nenek itu, ya nenek itu tidak pernah ini nanya sudah sholat belum, nah gitu pertanyaan nenek ya sudah gitu atau belum gitu. Nah saya itu punya saudara juga dari desa Tanjung Bali itu sering kalau ada berdua di situ berdua di rumah nenek itu dia sama mungkin sekitar usia kelas 3 gitu kelas ya usia segitu nenek itu sering ayo kita lomba baca Al-Fatihah. Jadi mulai 1, 2, 3 katanya. Yang saudara saya itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya dia kan serius. Saya itu tidak pernah serius kalau yang sifatnya lomba-lomba gitu. Jadi pas dia Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai pantun yang Pak polisi ditembak tidak mati gara-gara potong poni. Balik ke rumahnya Albi ini langsung dipukul sama nenek. Kamu ini tidak pernah serius katanya. Ya saya bisa baca itu, cuman itu kan tidak tahu waktu kecil itu kalau lomba-lomba kayak gitu itu tidak suka saya. Walaupun saya bisa. Gitu. Jadi kalau ngomongin cita-cita itu kan ya misalnya anak itu saya tuh kadang mikir orang itu punya cita-cita misalnya pingin jadi polisi, ya kan tentu bayangannya itu polisi itu kan nangkap penjahat, mungkin perang dengan penjahat. Ya kalau ada juga teman yang pengen jadi tentara, dia kan suka main-mainan yang dagocan tentara itu kan, main. Ya tentu bayangannya itu kalau pengen ditanya cita-citanya mau jadi tentara, tentu bayangannya itu tentang pertempuran. Kalau yang pengen jadi guru kan dia suka ngajar, suka belajar gitu kan. Nah saya itu kalau sekarang itu bingung. Ya misalnya orang masuk laki-laki jadi dokter kandungan, ingin jadi dokter kandungan itu yang sekarang kan banyak dokter kandungan itu laki-laki. Saya itu bingung. Waktu dia mau melamar masuk ke fakultas kedokteran yang bagian dokter kandungan itu yang ada di pikirannya itu apa gitu. Ya seperti saya bilang tadi, kalau yang jadi guru kan bayangannya kan ngajar. Nah kalau yang kayak gini saya bingung maunya pikirannya itu apa gitu, bayangannya itu. Ya kalau kamu punya teman ya coba tanya gitu. Kalau saya punya teman dokter kandungan mungkin ini bakal saya tanyakan waktu kamu mau masuk melamar jadi dokter kandungan itu yang dalam pikiran kamu itu apa gitu. Itu kan. Menurut teman-teman gimana itu? Saya tuh kadang mikir gini ya, kenapa dokter kandungan itu, kalau dulu kan banyak bidan, banyak ini kan perempuan, sekarang dokter kandungan itu laki-laki. Kalau periksa kehamilan itu dokternya laki-laki. Ya saya kurang ngerti sih.
kenapa mesti ada dokter kandungan laki-laki? Mungkin kenapa tidak dibuat kebijakan dokter kandungan itu harus perempuan? Tapi saya pernah nonton suatu ceramah juga bahwa katanya alasannya kenapa laki-laki itu ya faktor dari tes psikologi, kebanyakan wanita tidak lulus. Tapi kenapa banyak ini pertanyaan-pertanyaan di benak saya itu mikir, kenapa dulu kan dukun beranak itu banyak rata-rata perempuan. Seharusnya kan dari zaman dulu yang bisa menyambut melahirkan itu kan kebanyakan perempuan. Kok tidak bisa dibuat bahwa mesti perempuan? Ya kita kan agama Islam kan ada aurat, ada laki-laki dan perempuan kan tidak boleh bersentuhan. Nah sekarang kan yang merawat ini tuh banyak juga yang laki-laki. Ya agak itu yang ada di pikiran saya tentang dunia apa itu dunia kesehatan, kan kadang melihat kenapa ini ya gitu, sering bertanya-tanya secara otomatis. Menurut saudara-saudara, kalau gimana untuk itu jadi dokter kandungan itu sebaiknya perempuan saja atau laki-laki juga bisa? Pak itu darurat ya, kalau dalam keadaan darurat sih menurut saya tidak jadi masalah, tapi sekarang kan tidak terlalu darurat dokter kandungan itu perempuan ya, karena bagi kita beragama Islam itu kan aurat ya. Beda kalau dokter bedah, misalnya dokter bedah kan membedah agak ini, kalau dokter kandungan kan dari proses kehamilan sekian bulan itu kan diperiksa. Ya saya selaku orang bodoh sih sekedar mikir saja, itu pikiran saya sebagai orang yang tidak banyak paham di dunia itu. Ya, coba ini kita bahan renungan ya.